Wanita menunggu suaminya tertidur. Diam-diam masuk dari luar. Dia takut membangunkan suaminya yang sedang tidur. Harus sengaja menutup pintu dengan lembut. Dia melihat langsung ke pria di balik tirai. Ternyangka suami hanya berpura-pura tidur. Aksi pecundang kali ini membuat sang suami sangat tidak puas. Dia menarik tangan pecundang. Bilang dia tidak perlu datang malam ini. Tapi dia tidak peduli dengan perasaan suaminya. Dia mematikan lampu. Bersiaplah untuk tidur. Suami marah. Segera nyalakan lampunya. Menyebabkan tak tahu terkejut. Apa yang kamu lakukan? Ibu kenapa? Daina, ibu tidak apa-apa. Kamu cepat tidurnya. Ibu duduk di situ ngapain? Tak tahu marah. Dia langsung keluar. Kedua orang pria dan satu wanita. Hidup di satu rumah. Cepat atau lambat pasti ada masalah. Berapa bulan kemudian, anak punya Tat tahu dan Trutu lahir. Adalah laki-laki. Tat di luar mendengar itu jadi tidak senang. Tapi dia sudah mencoba berkali-kali tapi 3 kali adalah anak perempuan. Dan Cutu mendengar kabar ini sangat bahagia. Keluarga Cu akhirnya juga punya cucu laki-laki. Cutu kasih nama buat anak adalah Cu Daikon. Mulai sejak itu dia fokus untuk bahagiakan keluarganya. Dengan cepat sudah 8 tahun melalui. Hidup Tat tahu di dalam desa juga lebih baik. Dan Tatka juga ada kesempatan untuk pergi temu dokter. Oleh karena itu, TBC hampir sembuh total. Tidak hanya bernafas lebih mudah. Dapat melakukan sedikit pekerjaan ringan. Semua harus berterima kasih atas dedikasi Cutu. Tapi tidak pernah berharap bahwa Tatka akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Melihat kehidupan di rumah sangat baik. Dan kesehatan dia juga sudah baik. Merasa rumah ini tidak lagi membutuhkan bantuan Cutu lagi. Jadi mulai mencari cara untuk mempersulitnya. Malam Imlek. Tak tahu dengan semua orang duduk di sekitar meja makan untuk bersiap makan. Daikon secara tidak sengaja menjatuhkan botol kecap. Tatka memarahi dengan keras. Anak bodoh ini. Kau seperti monyet. Tidak berguna sama sekali. Cutu tahu Tatka sedang merahi Daikon. Tapi ingin omong dia. Karena Daikon adalah anak dia. Dia pilih untuk menahan diri sendiri. Langsung bangun. Gunakan lengan baju untuk menyeka kecap dari jalan. Lalu keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak tahu Melia itu sangat marah sama tindakan Tatka. Dia mengambil sumpitnya dan menghancurkannya di bawah meja. Malam sedang bahagia. Menjadi kacau karena Tatka. Membuat semua orang tidak senang. Tak tahu keluar cari Cutu. Tapi Cutu tidak mau pulang ke rumah. Dia bilang di rumah tidak senang. Kamu tidak mau ke meja makan. Bagaimana aku bisa telen? Jangan marah sama Tatka lagi. Marah sama aku saja. Tak tahu terus menghibur Nai. Akhirnya Cutu baru mau balik ke kamar. Tapi dia tidak tahu. Karena kelemahan dia. Membuat Tatka terus menjadi lebih gila lagi. Kebaliknya tidak mau berhenti. Dia menggunakan uang yang dihasilkan oleh Cutu. Buka kios di dalam desa. Dengan cepat menjadi bos kecil. Tidak tahu gimana. Dia tidak menghargai orang lain. Cutu ingin tak tahu simpan barang. Dekat kios. Membuat Tatka marah. Tidak boleh di sini. Taruh di mana? Terserah tidak boleh di sini. Taruh di tempat tidur. Terus orang tidur di mana? Taruh di pintu saja. Bagaimana pembeli bisa masuk? Cutu mengerti kata-kata Tatka. Ingin usir dia. Kesedihan dalam hati semakin meningkat. Sepertinya dia tidak bisa di sini lagi. Jadi dia kasih tahu tak tahu. Bersiap untuk keluar berapa hari untuk tenangkan diri. Tak tahu mengerti isi hati Cutu. Tahu dia sudah capek demi keluarga ini. Tapi telah menerima banyak kesedihan. Dan setuju dengan pikiran Cutu. Berjanji akan sering mencari Cutu. Setelah Cutu pergi. Tak tahu marah dengan Tatka. Orang tidak punya hati.
Berapa tahun ini Tatka menjadi musuh Cutu dari luar hingga dalam hati. Dia tahu semua. Saat ini Tatka mohon untuk tinggal di rumah. Sekarang usir dia pergi. Benar-benar bukan manusia. Tatka tidak peduli apa yang dikata oleh istri. Dan bilang jangan banyak omong. Dulu adalah dulu. Sekarang beda lagi. Keluarga kita miskin. Tidak bisa hidup baru panggil dia ke rumah. Sekarang sudah punya uang. Bisa hidup sendiri. Keluar adalah hal biasa. Tak tahu mendengar suami omong seperti itu. Dalam hati sangat marah. Melihat sendiri menikah dengan seorang pelit. Tidak punya hati sama sekali. Dia sudah cukup sabar. Dia bilang anak harus sekolah. Penyakit Tatka belum sembuh total. Semua Cutu yang bantu. Dia berharap suami jangan menjadi orang jahat. Tatka melihat istri terus omong bantu Cutu. Sangat marah. Jelas tidak mau dua orang tidur satu keranjang. Kenapa harus marahi orang seperti itu? Tak tahu mendengar itu marah. Bajingan kau. Kata-kata buruk. Pertama saya naik ke tempat tidur. Adalah hal biasa. Dia pria. Pria bagaimana bisa mengerti wanita? Kedua terus bertengkar. Membuat tak tahu tidak bisa sabar lagi. Satu sisi adalah suami. Satu adalah orang baik. Membuat dia bingung. Hari itu Cutu keluar kerja baru pulang. Pertama adalah kasih uang buat dia. Tapi tak tahu tidak mau menerima uang. Dia tahu dengan cepat suami akan usir Cutu pergi. Jadi harus punya uang buat simpanan. Nanti Cutu akan butuh uang. Cutu mengerti niat tak tahu. Jadi tidak omong apa lagi. Ingin masukin uang ke saku. Bibi masuk ke dalam rumah. Dia melihat tak tahu menjadi lebih enak hidupnya. Suruh mereka bangunkan 2 kamar lagi. Tatka mendengar itu. Sepertinya rumah ini. Jangan omong kios kecil. Rumah ini ada 5-6 orang. Anak juga udah gede. Tidak bisa hidup lagi. Mendengar itu Tatka bilang sama Bibi. Tapi ingin kasih tahu Cutu. Cutu baru pulang dari luar. Belum istirahat. Tatka ingin usir pergi. Tidak mau Cutu di sini lagi. Cutu melihat itu. Langsung beresin barang dia. Ingin keluar cari kerjaan baru. Tak tahu tidak bisa menahan lagi. Dia tahu kalau lidah dia patah. Juga tidak berguna. Langsung keluarkan semua aura marah dia. Kalian sedang main sama gue. Berapa buruknya hidup dulu. Oke jangan omong lagi. Jangan omong lagi saya tidak pergi lagi. Cutu setuju dengan tak tahu. Tapi yang dia tidak tahu adalah. Tatka semakin menjadi lebih gila lagi. Langsung usir dia keluar tidur. Tak tahu tidak bisa omong apa. Suruh suami panggil Cutu ke dalam. Tatka suruh anak keluar omong. Anak sudah gede. Hari ini sangat panas. Dia bukan ayah kandung. Tidak pakai baju seperti itu. Tidak baik.